Dah. Oke. Semuanya terima kasih ya Dinda sudah mau aku wawancarain. Bisa. Biasa aja. Jadi, Lu jangan ketawa Farid. oke, boleh nggak lu ceritain gimana sih biasanya lo ngatur waktu sama teman lo untuk belajar atau ngerjain tugas secara Oke. individu? Kalau secara waktu, gue tuh tipe yang belajar ya pagi, bener-bener pagi banget. Gue bisa kayak jam 2, jam 3 itu baru mulai belajar. Jadi gue nggak bisa tipe belajar malam. Soalnya kayak kalau malam tuh gue ngerasa udah capek, udah waktunya buat tidur. Tapi kan ada beberapa orang yang tipenya belajar malam sampai nggak tidur kan. Itu gue nggak bisa, gue harus tidur dulu. Aktifnya berarti selalu tidur? Iya, setelah tidur. Terus kan gue juga nggak tahu sih nih, gue mendengar dari profesor kesehatan. Karena kan waktu belajar yang bener tuh otak kita tuh mulai kerja tuh di jam-jam 2 sampai jam 4 pagi. Jadi mungkin itulah. Terus kalau untuk tempat, cara gue ngatur ya, sebenarnya bukan ngatur sih, tapi gue punya kriteria tersendiri ya buat itu ada di soal nomor berapa, Ling? Kayaknya tadi ada deh. Nggak ada, Ling. Gue punya kriteria sendiri buat belajar. Gue nggak bisa kerja atau ngerjain tugas di kafe. Jadi gue yang rame. Bahkan itu kayak kafe yang sepi kayak Starbucks aja tuh nggak bisa. Jadi gue benar-benar harus hening di rumah kayak tanpa ada gangguan dari sekitar. Oh gitu. Oke. Tuh. Oke. Nah, apa sih pertimbangan lo buat pertimbangan utama ya buat milih tempat belajar? Apakah harus yang nyaman tadi lo bilang? Terus apakah akses internetnya harus bagus, suasananya harus gimana? Terus apakah lokasinya ada lokasi-lokasi tertentu yang tadi misalnya di rumah gitu, nggak bisa di tempat lain gitu? Iya. Apa pertimbangannya? Pertimbangan utamanya pasti yang nyamannya dulu. Soalnya kan kadang-kadang ada beberapa tempat yang nyaman tapi udaranya tuh nggak mendukung. Kayak misalkan misalkan di kamar, cuman di kamar tapi di waktu siang itu kan udah panas kan, jadi kayak udah suntuk juga. Jadi sebenarnya pertimbangan utamanya itu kenyamanan. Terus untuk akses internet sebenarnya nggak terlalu penting, karena kan gue tuh sebagai mahasiswa sastra Belanda kan lebih ke buku, jadi gue tuh belajar lewat buku. Jadi kok walaupun nggak ada internet juga sebenarnya masih bisa aja. Oke. Terus kalau misalnya lu sebenarnya tadi jadinya lebih sering belajar di kampus atau di luar kampus nih? Di luar kampus. Kenapa tuh? Ya karena baik lagi kalau misalkan di kampus sendiri, khususnya di fakultas gue, perpus tuh jarang di mention sama anak-anak kita. Jadi kayak anak-anak kita juga, khususnya anak-anak FIB tuh jarang banget yang belajar di kampus, terutama di perpusnya FIB ya. Karena perpusnya FIB tuh menurut gue masih disalahgunakan dengan dipakai buat dosen-dosen rapat. Oh gitu. Jadi kebanyakan tuh gue dengernya kayak, bahkan mungkin ada sebagian anak FIB yang nggak tahu kalau misalkan FIB itu punya perpus. Karena emang tertutup itu. Terus kayak nggak ada pemberitahuan kalau itu tuh ada ruang baca, ada ruang kita buat belajar gitu. Jadi banyak anak FIB yang belum tahu kalau itu Iya. perpus. Terus masih banyak juga yang kayak dosen rapat di situ. Iya. Oh emang dosen di sana ada? Ada sebenarnya, cuman ya gitu lah, dosen kan nggak mau di tempat kerja mereka aja kan, kadang pengen ganti suasana. Oh gitu. Oke. Next, gimana sih sekarang pendapat lo tentang fasilitas student center yang ada saat ini? Sebelumnya di kampus lo tadi cuma ada ini doang berarti ya, apa namanya, perpus aja? Perpus, tapi sebenarnya ada namanya ruang membaca terbuka. Disebutnya payung kalau lu pernah dengar. Tapi ruang baca itu disalahgunakan. Sama juga. Buat? Tapi ini parah banget sih, lu nggak mungkin masuk ke sini. Tempat dugem. Ya. Tapi buat dugem. Oke, tapi sebenarnya itu bisa gue masukin sih, tapi nama lo bisa gue sensor. Maksudnya gue bakal anondim. Iya. Ya. Iya, lu bakal sensor beneran. Bener. Ya udah, iya, itu Dan salah nanti kalau akan gue blur atau enggak, Iya. gue tambahin muka lo. Iya, sumpah di FIB, di tempat gue tuh itu benar-benar di belakang kantin. Itu namanya ruang terbaca terbuka. Tapi dibuat buat dugem. Jadi ada juga sih di. Iya, jadi kan kayak tiap prodi kan pasti punya festival musiknya kan. Terlebih lagi kalau di gue tuh ada namanya kayak band sendiri lah, band FIB. Nah di situ namanya jamming budaya. Itu tempat ya biasa dugem kalau Halloween gitu-gitu. Nah akhir-akhir ini tuh ruang terbaca itu akhirnya ditutup karena jamming terakhir botol-botolnya pada nggak dibuang. Jadi botol-botolnya berserakan. Oh gitu. Jadi dua itu sudah ada, cuma disalahgunakan. Tapi menurut lo selain dua hal maksudnya di tempat perpus sama yang tadi payung,
jumlah student center atau ruang belajar udah cukup atau belum sih di kampus lo? Belum, bisa dibilang belum. Dan kurang nyaman juga ya? Iya, kurang nyaman juga. Tapi untuk di perpustakaan sendiri lengkap nggak? Gue sebagai mahasiswa sastra lengkap banget, karena kan gue apalagi gue tuh anak sejarah kan, sebenarnya gue Belanda, cuma kan Belanda kan berkaitan dengan sejarah, terlebih lagi sejarah di Indonesia sama di Belanda. Jadi banyak karya-karya penulis Indonesia yang ada di situ. Jadi menurut gue itu udah lengkap banget, apalagi dibantu sama Perpus UI itu kan ada web yang bisa kita cek kan, kayak buku itu emang ada di UI atau enggak, dan hampir semua buku yang gue butuhin itu ada di LIP ya, LIP. Iya, LIP. Itu ada deh. Kalau untuk lengkapan fasilitas bukunya berarti udah lengkap. Iya, arsip bukunya bagus banget, semuanya ada. Tapi di sana ada kayak fasilitas lain gitu nggak? Kayak komputer yang bisa diakses? Ada. Itu bisa? Ada. Kan 24 ada. jam? Enggak. Enggak. Jadi orangnya. Oke. Kalau untuk hambatannya sendiri nih, pernah nggak sih lo ngerasain kesulitan untuk belajar karena emang fasilitas kampus yang tadi kurang memadai? Jadi lo pernah nggak kayak gue jadi susah nih belajar gara-gara di kampus nggak ada apa gitu? Iya. Apa tuh contohnya? Nggak ada AC. Nggak ada AC? Iya, karena gue nggak Gimana? di perpus. Oh, di perpus tuh nggak ada AC? Di perpus nggak ada AC. Di perpus tuh bener-bener sepanas itu. Bukan itu, kayaknya ada kipas, cuman kipas saya juga nggak keras, apalagi kan Depok kan kota panas ya. Maksudnya ya semua orang tahu lah Depok kan panas banget. Terus perpus juga minim pohon kan, karena udah deket danau, jadi kayak mungkin air dari danau juga keserap, panasnya keserap di situ kan. Jadi menurut gua perpus tuh kurang di fasilitas AC-nya. Kalau misalkan diganti atau kayak ya mungkin UI-nya mampu buat diganti ke AC sentral, itu oke banget sih, itu bisa menaikkan jumlah peminat pengunjungnya sih. Kalau untuk perpus lo di fakultas tuh Ada, cuman jarang datang, maksudnya jarang kesana. Terus kalau misalnya menurut lo, ini dalam konteks fakultas dulu ya, fakultas dulu nih, dengan apa sih keterbatasan yang ada di fasilitas lo, fasilitas kampus lo, kayak di perpus tuh apa aja keterbatasannya? Kalau di Selain fakultas tadi gue, disalahgunakan. keterbatasannya yang pertama pasti jam buka jam tutup ya. Mereka tuh jam buka jam tutupnya tuh kayak nyesuaiin sama staffnya datang, sama staffnya pulang. Jadi kan kalau misalkan staffnya datang jam 8, Bukanya jam 8. terus staffnya pulang jam 3, tuh perpustakaan otomatis tutup. Sedangkan mahasiswa jam 8 sampai jam 3 pasti kan masih kelas. Jadi ya kita belajar, dianya buka, tapi pas kita selesai belajar dia tutup gitu. Jadi kayak nggak efektif lah. Berarti dengan adanya keterbatasan jam buka itu sebenarnya ngeganggu produktivitas Iya, juga ya? pasti. Oke. Tapi dengan keterbatasan itu, lu pernah nggak sih jadi kayak malah malah pindah tempat, jadi kayak nggak mau belajar di perpus itu sendiri? Iya, pasti karena ya dari misalkan kayak kita udah maksain buat kerja di situ, buat mau coba belajar di situ, tapi kayak misalkan kita baru mulai udah kayak diperingatin untuk Kak bentar lagi kita tutup ya gitu, Kak bentar lagi kita udah mau closingan ya harus pulang gitu, atau nggak harus pindah tempat gitu sih. Mau di announce gitu ya sama staffnya. Tapi lo tau kan kalau misalnya mahasiswa sekarang tuh kebutuhan belajarnya tuh tinggi. Iya pasti. Fasilitasnya juga banyak yang kurang memadai di setiap fakultas. Terus kayak banyak juga mahasiswa yang jadi memilih untuk belajar di tempat lain gitu selain di kampus. Nah, tapi menurut lo kan, tapi kan latar belakang ekonomi mahasiswa tuh kan beda-beda ya. Ada yang mampu untuk belajar di luar setiap hari, ada yang enggak. Iya pasti. Tapi menurut lo, secara personal ya, latar belakang ekonomi tuh mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk belajar di tempat yang nyaman gak sih? Kayak misalnya semakin lo punya uang, lo bisa belajar di tempat yang lebih nyaman dibandingkan orang-orang yang ekonominya di bawah lo lah gitu. Iya pasti. Berpengaruh banget, apalagi ya di UI sendiri kan pasti banyak mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah kan. Terus juga mereka kan pasti ya beberapa tinggal di asrama. Terus juga mereka nggak bisa kayak apa ya istilahnya, kayak jor-joran lah soal uang. Iya, jor-joran soal uang gitu. Apalagi kan mereka untuk kebutuhan sehari-hari aja udah tinggi kan, udah pas-pasan gitu. Terlebih lagi kalau misalkan UI sendiri nggak punya tempat untuk menampung mereka buat belajar gitu, otomatis mereka mau nggak mau ya belajar di kafe. Apalagi kan
UI sendiri menurut gue dari mahasiswa UI sendiri ekspektasi buat belajarnya tinggi banget, minat belajar buat tinggi banget. Jadi ekonomi tuh sangat berpengaruh, apalagi mahasiswa UI banyak yang menurut gue ya, hampir semua mahasiswa itu banyak baca buku. Jadi terlebih lagi kalau misalkan perpus tutup, misalkan mereka di saat itu juga butuh buku, terus perpustakaannya tutup, mereka nggak bisa minjem, jadi otomatis mereka harus cari di online, yang di online juga harus bayar untuk baca buku gitu. Jadi menurut gue kemampuan ekonomi buat orang belajar tuh sangat mempengaruhi sih. Tapi kalau lu sendiri pernah ngerasa kesulitan nggak buat ngakses tempat belajar atau cari tempat belajar dengan latar belakang lo, misalnya latar belakang ekonomi lo? Tapi gue tahu nih kan sebenarnya untuk lo belajar di luar ya pasti lo mampu lah buat bayar gitu. Tapi kalau setiap hari pasti berusaha juga kan? Iya, boncos. Lo pernah nggak ngerasa kayak jenuh nih, kayak kok gue harus belajar dua terus keluar duit gitu? Pernah nggak? Apa Enggak sih, karena gue tipe yang di rumah. Karena gue pernah waktu itu coba, karena gue FOMO kan, nggak temen gue kayak setiap hari tuh belajar di kampus, belajar di kafe, entah itu kopi kenangan gitu-gitu kan. Terus gue bingung, maksudnya kayak kenapa mereka bisa fokus gitu sama materi yang mereka pelajarin gitu. Akhirnya gue nyoba, terus kayak gue nyoba waktu itu Starbucks Margo kan. Gue ngeliat kayak ya Allah, itu gue boro-boro fokus, kayak gue aja kayak distract sama semua orang yang ada di situ. Gue ngeliat orang-orang kayak kerja gitu, gue mau merhatiin mereka, bukan fokus sama ini gue. Jadi kayak tapi emang tipe lo yang emang harus sunyi gitu. iya, sunyi, bener-bener hening banget, nggak ada gangguan dari siapapun. Tapi ada nggak cerita dari teman-teman lo yang punya latar belakang ekonomi yang beda-beda gitu tentang pengalaman mereka mengenai latar belakang ekonomi? Enggak sih, tapi ya mereka mungkin sebagai mahasiswa juga ngirit-ngirit soal tabungan mereka. Jadi kayak mereka nyari yang kan ada beberapa kafe, setahu gue ya, tapi ya cerita di teman-teman gue, kalau misalkan kita nongkrong kayak kita mesen, ini nggak tahu ini rasa nggak enakan dari diri sendiri apa gimana, tapi kayak kalau udah nongkrong kelamaan cuma mesen satu menu, otomatis kita mesen lagi. Soalnya menunya udah habis gitu, jadi menunya udah diangkat kan sama mbaknya kalau misalkan udah habis minumannya. Jadi mereka mau nggak mau harus mesen 2 kali gitu, sedangkan kan kayak ya mereka disitu untuk belajar gitu, bukan untuk mesen menu sebanyak mungkin. Gitu. Selanjutnya untuk preferensi ruang belajar yang ideal, menurut lo ruang belajar yang ideal versi lo itu gimana? Pastinya gue butuh, kalau di ruang belajar tempat umum ya, gue butuh sekat-sekat pemisah antara orang yang belajar sama yang orang lain gitu loh. Jadi kan di kilat. Iya, itu referensi gue. Terus Gitu. Terus yang nggak ada live music kayak gini. Jadi benar-benar hening, semua orang fokus sama apa yang dia kerjain. itu juga kayak gitu. Ya kan? Kalau untuk fasilitas yang wajib harus ada apa? AC. AC. Iya. Terus wifi penting nggak? Penting, tapi nggak sebegitu penting menurut gue. Karena menurut gue orang keluar itu pasti udah punya paketan. Iya. Jadi kayak ya udah nggak jarang, gue jadi pakai juga sih wifi cafe. Oke. Gitu. Kalau untuk Apa? harapan dan rekomendasi lo deh, apa harapan lo Buat siapa? kampus Atau fakultas? Fakultas dulu deh, kita mengerucut ke hal yang lebih spesifik dulu dalam hal ruang belajar. Iya, harapan gue buat khususnya buat fakultas, buat FIB itu lebih diperketat lagi soal aturan-aturan tempat fasilitasnya. Mereka kan udah bikin fasilitas sebagus mungkin, jangan sampai salah gunain kayak payung tadi. Terus yang kedua, coba untuk membuat FIB itu pasti punya beberapa ruang kosong yang nggak dipakai gitu. Jadi menurut gue itu bisa direnovasi, bisa di dekor ulang untuk mahasiswa belajar gitu. Karena menurut gue FIB Bisa dialokasikan di iya. tempat lain gitu ya. Terus sama ini sih, harapan gue menyesuaikan jam buka sama jam tutup yang sama akademika mahasiswa gitu. Itu aja. Udah sih, udah. Oke. Ada nggak saran lo buat kampus gimana caranya
supaya kampus tuh bisa turut ngelibatin juga mahasiswa untuk merancang atau ngebangun ulang nih tentang student center yang ada di Gimana maksudnya? fakultas. Jadi Gimana caranya kampus tuh bisa turut melibatkan mahasiswa juga dalam merancang fasilitas belajar. Kayak misalnya, lu kan tadi harapannya pengen ruang-ruang kosong yang ada di FIB itu dialokasikan jadi student center juga kan. Nah, gimana caranya supaya kampus tuh bisa melibatkan mahasiswa juga? Apakah kayak harus ada sosialisasi tentang pentingnya apa gitu? menurut gue yang pertama, kampus tuh harus bikin survei kepuasan. Survei kepuasan entah itu di perpus, entah itu di setiap fakultas, perpus setiap fakultas. Terus setelah pasti kan dari survei itu kan dia punya data kan, punya akumulasi terkait minat dari pengunjung-pengunjung yang terus setelah survei kepuasan itu mereka bisa ngelakuin sosialisasi, terus atau enggak mereka gunain sosial media buat ngepromosiin aturan baru yang udah mereka buat dari hasil survei kepuasan itu. Pasti kan dari survei kepuasan mereka buat evaluasi kan, pasti kan di situ kan ada saran-saran buat mereka. Nah, dari situ mungkin setelah mereka membuat evaluasi, mereka bisa buat sosialisasi. Oke. Kalau dari FIB ada ini nggak sih, kalau di FIB kan ada kotak kritik dan saran untuk mahasiswa ngirim kritik dan sarannya mereka ke fakultas. Kalau di nggak ada. Nggak ada. Iya, itu mungkin bisa digunain sih. Oh, oke. Itu aja ya berarti. Udah. Oke, thank you ya udah belajar. Nah, bagus banget jawabannya. Oh iya.